Billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nashril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisru yusallu al-habibu illa al-habib sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahdu dalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati sahibul musibah Bapak Ripto beserta keluarga dan juga para jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu, maaf ibu ya sebelah kanan ibu. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para sesepuh tokoh masyarakat RT RW, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara takziah, yakni atas wafatnya almarhum Bapak Ahmad Saidi. Mudah-mudahan kita doakan beliau Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam takziah tentu ada yang namanya 3 harian, ada pula yang disebutkan 7 harian, ada juga yang disebut 40 harian, 1 tahunan, bahkan 100 harian. Itu semua tentu pasti bicara identik dengan kematian. Kalau kita udah bicara mingguan, bulanan, 40 harian orang meninggal, tentu kita identik berpikir dengan yang namanya kematian. Bicara kematian, ada 2 hal pertanyaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Mahual awalu, apakah yang pertama? Al awalu ma yuhyil insan, untuk apa dihidupkannya manusia? Lalu summa yasani, kemudian apa pertanyaan yang kedua? Asani ma khalaqtul insan, untuk apa diciptakannya manusia? Yang pertama ma yuhyil insan, untuk apa dihidupkannya manusia? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam firman-Nya, qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Diam aja. Diam baik, orang nyaut pisan kalau kata orang Tambun Maya. Kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, jawab dengan kalimat Allah, membenarkan, mengesahkan, mengitikadkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'buruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya
mati. Fa'ayyakum, Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu kembali. Tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita akan kembali kepada Allah selamanya. Tuh Pak, jadi pertanyaan yang pertama, untuk apa manusia dihidupkan? Allah jawab semata-mata hanya akan dimatikan kembali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di alam zuriat ruh, Allah bentuk ruh sedemikian rupa dalam keadaan mati. Lalu ruh tersebut Allah hidupkan, kemudian diciptakan jasad manusia melalui sang janin di dalam perut sang ibu 9 bulan lamanya juga dalam keadaan mati. Lalu tiupkan ruh yang sudah dihidupkan Allah masuk ke dalam janin sehingga janin dapat bergerak dengan baik. Lalu Allah keluarkan ke alam dunia ini sang bayi tersebut, ada yang dalam keadaan mati, ada juga yang dalam keadaan hidup. Nah, kita ini yang masih dalam keadaan hidup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masih diberikan kesempatan untuk apa? Menimba amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hidup ini jangan sia-siakan usia kita. Cepat atau lambat, mau tidak mau, maut akan mendatangi kita. Dan maut kalau udah datang kepada kita nggak akan tahu sikonnya bagaimana, kapan datangnya kita nggak tahu. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Wal 'asr, demi masa hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia amatlah di dalam kerugian. Siapa yang rugi? Orang-orang yang nggak mau beribadah kepada Allah. Orang-orang yang nggak mau ibadah kepada Allah, hidupnya terlena dengan duniawi, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ke majelis taklim. Itu yang Allah katakan manusia tersebut adalah orang-orang yang rugi hidup di alam dunia ini. Zaman di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini mungkin kita sering masuk pintu lalu keluar pintu kembali, masuk pintu dan keluar pintu dengan pintu yang sama bisa kembali. Tahap ini kita masuk ke pintu, keluar pintu lagi dengan enaknya kita. Tetapi suatu saat nanti kita bakal masuk ke suatu pintu dan kita tidak akan bisa keluar kembali. Pintu apa itu? Pintu alam kubur. Makanya sebelum kita memasuki pintu yang terakhir alam kubur, bekali diri kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah kita, perbanyak amal kebaikan kita, berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya, jangan kita tetangga sama tetangga ribut, nauzubillah min zalik. Ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah adanya forum komunikasi ini. Jadi di sini kita ladang amal kebaikan, ladang amal untuk kita selalu menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya forum kita bersilaturahmi, saling doa mendoakan, saling erat hubungan persaudaraan. Karena sesama muslim adalah bersaudara, al muslimu akhul muslim. Sesama muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ibarat batu es, dipakai tidak dipakai akan tetap mencair. Begitupun usia kita, dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk ibadah, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, dipakai untuk berbuat dosa kepada Allah, tetap usia kita makin lama makin bertambah. Semakin bertambahnya usia kita, maka fisik kita akan semakin melemah.
apabila sudah melemah fisik kita, semakin tahun melemah fisik kita, maka kita akan dekat dengan yang namanya kematian. Maka dari itu, manfaatkan hidup kita saat ini, perbekali diri kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wa kuntum amwatan, Allah akan matikan kita kembali. Nanti setelah kita mati di alam dunia ini, masuk alam kubur, lalu fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu lagi. Hidup lagi kita nanti di alam kubur. Ya, orang tua kita yang telah meninggal dunia minta kiriman dari anak-anaknya. Kalau setiap malam Jumat dalam kitab Ahkam Tamani Al-Maut dijelaskan, setiap orang yang sudah meninggal setiap malam Jumat mereka ibarat menunggu makanan. Kalau kita mah menunggu anak datang bawa makanan, martabak, apa martabak telur, apa martabak manis. Kalau orang tua kita di alam kubur mah nungguin doa dari anak-anaknya, doa dari saudara-saudaranya. Makanya kalau sholat berjamaah imam membaca doa, ada kalimat muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Itu dikirim itu yang di alam kubur senang setiap malam Jumat. Karena di setiap malam Jumat itu yang di alam kubur nungguin doa-doa keluarga kita. Rajin-rajin doakan orang tua kita. Karena orang tua kita adalah seorang wali. Orang tua kita adalah keramat buat kita. Saat ini sama, saya juga udah gak ada keramat saya dua-duanya. Ya. Ketika kita berpikir sampai saat ini orang tua kita ketika masih hidup mendidik kita, membesarkan kita dari kecil hingga besar. Ya, berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluan kita. Berapa kali orang tua kita berbohong demi anaknya. Wahai ibu, apakah engkau sudah makan? Wahai ibu, makanlah nak, aku sudah makan, padahal ibunya belum makan. Sampai-sampai orang tuanya rela minjam uang ke sana kemari demi anaknya bahagia. Itulah besaran daripada orang tua kita. Maka dari itu seringlah ziarahi orang tua kita. Bila kita ada waktu datang, ziarahi orang tua kita, tengok kuburannya. Ya, doakan yang penting setiap saat. Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebut orang tua kita. Kalau kita punya rezeki, masukin ke kotak amal. Niatkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, pahala sedekah ini sampaikan kepada kedua orang tuaku di alam kubur sana. Itu orang tua tersenyum di alam kubur. Wah, anaknya soleh, sodako, punya rezeki sodako. Ya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup itu ibarat kapal laut berlayar. Ya. Ketika di tengah-tengah laut itu kapal bolong, akhirnya ngerembes, akan tenggelam. Nah, dikala itu orang-orang yang berada di atas laut, apa yang mereka butuhkan paling utama, ditawarin duit juga nggak bakal mau, Pak. Sekarang perahunya udah mau tenggelam, lo mau nggak duitnya 1 miliar? Enggak. Perlu nyampe pelampung, nggak mikirin dunia yang lain-lain, dia udah mikirin pelampung aja dah, biar gua selamat dari laut. Ya. Itulah seperti orang yang sudah meninggal. Orang tua kita meninggal, kita sukses, punya jabatan, pangkatan, gaji kita besar, penghasilan kita besar, ditawarkan walaupun 1 miliar, orang tua kita yang sudah meninggal tidak akan bisa terima. Gak bakal terima orang tua kita. Mereka butuh doa yang penting. Karena doa anak kepada orang tuanya tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Doakan terus. Walaupun kita sudah sepuh, tetap doakan orang tua kita yang melahirkan, yang membesarkan. Karena jasa-jasa mereka nggak akan bisa dihitung.
Walaupun batang-batang pohon yang ada di alam dunia ini menjadi penanya, air lautan menjadi tintanya, dedaunan di alam dunia ini menjadi kertasnya untuk menulis jasa-jasa orang tua kita, tidak akan bisa terbalaskan. Sungguh besar jasa orang tua kita. Maka dari itu doa terus orang tua kita. Jangan sampai putus doa kita kepada orang tua. Mereka lah yang mendidik kita, membesarkan sehingga kita kenal ilmu agama, sehingga kita dekat kepada Allah, sehingga kita kenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan hidup kita yang sebentar ini. Kita nggak tahu kapan maut akan menjemput kita. Suatu saat nanti, cepat atau lambat, kullu nafsin za'iqatul maut. Maut akan menghampiri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berbanyak berbuat baik sesama manusia. Banyak yang manfaat kita berbuat di dalam hidup ini. Ya alhamdulillah ibu-ibu nih ya luar biasa. Setiap Jumat adakan Jumat berkah, itu ibu-ibu luar biasa pahalanya. Setiap besek yang diberikan kepada para jamaah, lalu jamaah makan dengan selalu mendoakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang memberikan daripada rezeki ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terus ngalir tuh, nggak ada habisnya itu pahala. Biar orangnya udah meninggal dunia, ketika hidupnya dia memberikan besek ke masjid buat makan orang-orang yang setelah selesai sholat Jumat, pahalanya nggak akan berhenti sampai hari kiamat. Karena pahala yang nggak akan pernah berhenti adalah sedekah. Ya, 3 amalan yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat walaupun orangnya udah meninggal. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat, yang kedua doa anak yang soleh, yang ketiga sedekah. Sedekah itu luar biasa, dapat meredam murkanya Allah, dapat meredam daripada bala bencana. Kalau ada yang sakit, berkepanjangan sedekah, niatin Bismillah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit si A binti si Fulan. Masukin sedekah Bismillah, insya Allah Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal. Maka dari itu kita mulai dari saat ini manfaatkan usia kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena summa yumitukum, Allah akan mematikan kita kembali ketika kita di alam dunia ini. Lalu yang kedua, mawasani ma khalaqul insan, untuk apa diciptakannya manusia? Lalu Allah jawab juga di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi manusia diciptakan sama Allah semata-mata hanya untuk ibadah. Bukan saja manusia, jin, seluruh makhluk yang Allah ciptakan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dedaunan, pepohonan bisa goyang, itu kita nggak tahu dia lagi zikir, Bu, Pak. Ya, ketika pohon bergoyang ke kanan ke kiri, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau alam semesta sudah tidak berzikir lagi kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah, udah hancur dunia. Gunung berzikir, makanya cuma 1-2 yang meletus. Gempa di mana-mana juga, karena ulahnya manusia juga nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kematian adalah hal yang pasti. Ditakuti tidak boleh, terlalu berani pun nggak boleh, tetapi hal yang pasti adalah kematian akan mendatangi diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 2 hal
hal mudah-mudahan dapat kita cerna, dapat kita amalkan, dan dapat kita ingat bahwa manusia hidup semata-mata akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan hanya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dapat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dosa-dosa daripada almarhum Bapak Ahmad Saidi yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibunda daripada Bapak Surito, yakni Ibu Sumini binti Wangsorojo. Mudah-mudahan juga keduanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya. Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, dan juga keluarganya yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesabaran, ketabahan yang kuat di dalam menjalani musibah ini. Dan juga bagi kita semua, ini adalah suatu nasihat buat kita. Nasihat kematian adalah nasihat terdiam. Nasihat bicara adalah Al-Quran. Nasihat kematian adalah untuk memotivasi diri kita menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala permohonan-permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, mari kita bersalawat agar doa tersebut jalannya cepat seperti kilat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wahid ya hadi ya wajib ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iku dalam hati wa nafas ya al-mulkatillahi wa biyadari wa mdadi ya
سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم امدح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب الصحة والعافية وباب السلامة الدنيا والآخرة وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أعوذ بك من جهل البلاء. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء وضعف رزقنا ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماوات الأعلى. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اجعلنا صبرا واجعلنا صبرا واجعلنا في عيني صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم تب لنا بتأشير كل عشر وإنك تأشير كل عشر عليك يا شر يا الله. حاجاتنا إليك تأشير يا الله. إلهي أنت مسؤولنا ورزق مطلوبنا. آتنا محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة برسول الله أجمعين وسن إسماعيل المرحوم بابا أحمد سيد بن بلال وسن إسماعيل المرحوم ibu sami bintu syurga muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dha'ifun lahum al hasanat ad'ilhum jannata ma'al abrar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ala rabbika radiyatan marjiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhulil jannah. Allahumma ja'alna fi ghubrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna fi ghubrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna fi ghubrahum rawdatan min riyadil jannah wa jannah khufratan min khufari niran. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa abiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Rahman, istajib doa ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki